Sahabat Suprareja dimanapun Anda berada dan masyarakat Pali sekitarnya. Oke, saat ini Suprareja kehadiran ya dari beberapa narasumber. Jadi rasanya tak kenal maka tak sayang untuk menggambarkan kondisi masyarakat di tengah industri hulu migas saat ini. Meski termakan usia, namun pepatah ini tidaklah usang dan tetap relevan sampai saat ini. Oke, kita akan berkenalan dulu dengan para narasumber kita. Yang pertama itu dari PT Medco ENP Indonesia, South Sumatra Region Sumatera bagian selatan. Iya, kira-kira gitu. Dengan Pak Yulianto SH MSI. Ya. Selamat siang. Ya, selamat siang. Bung Eja. Selanjutnya dari Kapolres Pali ya, diwakili KBU Reskrim Polres Pali. Dan kita itu Arafah Sarjana Hukum. Ya, selamat sore Suprareja 86 Kabupaten Pali. Selamat sore. Nah, ini di sebelah saya yang tak kalah tenar ini. Beliau adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pali, Pak Bakrim MA. Selamat sore. Sore. Oke. Nah, ini kita akan berbincang temanya masyarakat di tengah industri hulu migas. Nah, ini yang punya gawe sebenarnya. Kita langsung bertanya ke pihak PT Medco-nya dengan Pak Yulianto ya selaku Lead Area Government Relation PT Medco ENP Indonesia South Sumatra Region. Ya. Nah, ini PT Medco ini kan melakukan kegiatan operasi dan produksi migas ya kan sudah puluhan tahun yang lalu ya, dari zaman ekspan ya. Zaman Stempek mulai ya. Nah, sebagai kontrak kerjasama yang beroperasi di wilayah Sumatera Selatan, sampai saat ini di daerah mana saja PT Medco itu melakukan kegiatan? Oke, Bung Suprareja. Ya. Untuk Medco ENP Indonesia ini beroperasi di Sumatera Selatan itu ada 3 blok. 3 blok? 3 blok. Jadi namanya blok Rimau. Blok Rimau itu meliputi Kabupaten Musi Banyuasin dan Banyuasin. Dan juga masuk jalur pipanya ke Pali. Yang blok kedua itu South Sumatra Blok, yang sering dikenal itu Soka. Nah, itu meliputi wilayah dari Musirawas, Lahat, Muara Enim, Pali, bahkan Banyuasin. Musi Banyuasin. Musi Banyuasin. Blok yang 3 itu blok Lematang, yang memang hanya di lingkungan Kabupaten Muara Enim. Iya, begitu. Okay. Nah, KKSPT Medco ini di Blok Rimau dan Lematang, apakah di seluruh area lah, apakah ini berjalan dengan lancar dan tidak dapat gangguan keamanan yang dapat mengganggu operasi dan produksi migas perusahaan? Kalau dari operasional kita sejauh ini ya, khususnya di Kabupaten Pali, kita dalam beroperasi itu memang selalu mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku. Ya. Nah, untuk gangguan itu pasti ada. Ya, pasti kan? Ada. Iya. Nah, jadi gangguan kita itu lebih dominan di jalur pipa penyalur minyak kita. Nah, itu yang diganggu seperti penggesekan, illegal tapping, itu yang kita sebut dengan vandalisme. Gitu. Vandalisme. Jadi gangguan dari pihak ketiga yang tidak tanggung jawab. Iya. Nah, di beberapa daerah yang paling tinggi tingkat keamanan ini gangguan keamanannya itu daerah mana tuh? Di kabupaten mana? Apa ke Pali? Ya. Ini kalau nanya daerah kabupaten itu agak sedikit sensi. Tapi yang terjadi itu adalah dari jalur pipa penyalur itu seperti kita misalnya dari Soka ya, SSB itu dari keluar Jeni sampai dengan ke KM 3 Pelaju. Nah, itu kurang lebih 170 kiloan lah ya. 170 kilo. Nah, di jalur itulah yang sering terjadi penggesekan, illegal tapping. Nah, itu yang sering terjadi. Begitu, Bung Eja. Berarti di daerah Pali ya? Ya, tadi dari sana kan ada Musirawas, ada Pali, ada yang masuk Merenim juga. Mulai dari stasiun Jeni sampai ke KM3 sampai KM3 ya, yang sering terjadi ya. Oke. Nah, tingkat resiko keamanannya yang mana? Yang apa? Kalau untuk keseluruhan untuk keamanannya yang paling gangguannya paling tinggi.
Kalau dari tingkat keamanan secara general, sebenarnya kita cukup ini ya, kondusif ya. Seperti di stationnya, termasuk di perkantoran, itu cukup kondusif lah. Tapi terkadang memang yang tadi saya bilang, daerah atau wilayah yang memang jalur pipa tadi yang sering terganggu. Ya, itu yang terjadi gangguan dari penyalur pipa tersebut, penyalur minyak tersebut ya, di pipa yang ada di mulai dari stasiun ke stasiun berikutnya, ke stasiun berikutnya sampai dengan KM3 Pelaju. Tapi kalau untuk objek vital seperti stasiun itu kondusif ya? Kondusif. Iya, jadi lebih dominan gangguannya di apa, jalur pipa. Penyalur minyak. Iya, oke. Nah, line pipa produksi yang melewati di beberapa desa di Pali, permasalahan klasik antara perusahaan dan masyarakat adalah bocoran pipa produksi. Menjadi langganan ini bagi masyarakat. Nah, ini menjadi apa? Menjadi keluhan dan tuntutan masyarakat yang terdampak akibat tercemar minyak mentah ini kan. Dalam hal ini perusahaan pasti mempunyai SOP ya, standar operation procedure tanggap darurat dalam kebocoran line pipa itu. Lalu tindakan apa dari perusahaan menyikapi terkait dengan permasalahan itu? Dalam menangani kejadian ini, itu perusahaan langsung bergerak cepat dan tepat. Setelah mendapat informasi dari mungkin tim lapangan kita untuk langsung ke TKP dengan menurunkan tim teknisi kita. Yang pertama tentunya mengklaim dulu pipa yang bocor tersebut, misalnya ada jaring bocoran pipa. Nah, itu juga melibatkan tim HSE yang terkait dengan lingkungan, dan kita selalu patuh dengan keselamatan kerja dan lindung lingkungan. Jadi goal terakhirnya adalah kita membersihkan spill yang terpapar di sekitar area kebocoran sampai dengan tuntas gitu, Bang Eja. Nah, terkait kebocoran line pipa tersebut, apa yang dilakukan oleh tim IC ini kan untuk melindungi keselamatan warga dan keselamatan lingkungan lah? Jadi saya katakan tadi memang kita mempunyai komitmen ya untuk selalu menjaga keselamatan, kesehatan dan lindung lingkungan. Dan apabila terjadi seperti itu tim HSI kita langsung berkoordinasi ke pihak terkait, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Pali misalnya gitu, yang di daerah Pali. Juga menginformasikan ke aparat keamanan setempat seperti Polsek, melaporkan kalau itu sifatnya vandalisme. Nah, itu kita laporkan. Dan tim HSI juga menurunkan tim untuk verifikasi apa penyebab kebocoran tersebut. Nah, itu yang dilakukan oleh tim HSI kita. Melakukan investigasi ya, apa penyebabnya, apa karena korosi, apa itu tindak digesek, vandalisme itu kan, atau perusakan ya. Tapi pada intinya kami langsung melaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup untuk laporan awal. Jadi nanti dalam waktu yang mungkin besok itu akan dilakukan oleh tim HLH untuk verifikasi ke lapangan. Begitu. Nah, di sepanjang jalur pipa produksi PT MEPI, PT Medco, itu singkat MEPI lah ya, yang apakah sudah memberikan sosialisasi kepada warga di jalur tersebut? Ya. Terkait bahayanya ya, terkait bahaya. Jadi kita ini dalam mempertahankan lifting nasional ya, migas untuk nasional kebutuhan energi, itu kita selalu melakukan sosialisasi terkait dengan apa yang kami fasilitas yang ada di sekitar wilayah tersebut. Jadi dari dampaknya kalau ini kebocoran bagaimana, itu kita sudah lakukan sosialisasi baik melalui Kades, pemerintah setempat yang di situ ada mungkin Kadus ya, yang terlibat di atau yang wilayahnya dilalui oleh pipa kita memberikan penyuluhan kepada mereka, juga masyarakat sekitar. Begitu. Contoh itu kan dari Talangakar sampai ke Modong kalau di Pali ya. Sepanjang jalan itu rata-rata di area penduduk ya. Betul. Di pemukiman penduduk lah. Dan jadi masyarakat sudah diinfokan, diinformasikan, disosialisasikan terkait dengan bahaya ya, terhadap pipa itu ya. Nah, dalam penanganan kebocoran pipa produksi, bagaimana tim ASI bisa meyakinkan warga saat ini melakukan yang menolak, warga yang menolak untuk dilakukan pembersihan dari ceceran crude oil di lahan miliknya, kan? Misalkan dia
itu apa ada kebocoran. Yo di lahan warga kira-kira itu kan. Nah dia nolak. Macam mana nolak? Kira-kira. Jadi tahapan kami adalah yang pertama itu berkoordinasi ke pemerintah setempat desa. Kepala desa. Ya, tentunya kita minta dampingi beliau ke lapangan. Dan tentunya kita menyampaikan regulasi peraturan perundang-undangan terkait bagaimana kalau terjadi kebocoran pipa. Yang pertama kewajiban kami adalah membersihkan. Ya, membersihkan ceceran itu yang tentunya yang sebelum pembersihan itu menutup sumber kebocoran. Baru untuk melakukan pembersihan. Itu kewajiban kita selaku pemilik fasilitas supaya jangan sampai ini mengalir lebih luas lagi, akan merusak lingkungan yang lain. Jadi didampingin oleh Kades bahkan pemerintah desa untuk bisa meyakinkan kepada masyarakat kita bisa membersihkan dulu. Regulasinya seperti itu atau aturannya seperti itu. Nah, nanti kalau nggak segera dibersihkan, ini akan berdampak lebih luas lagi. Yang tentunya akan berdampak kepada lingkungan yang lebih luas lagi. Lingkungan yang lebih luas. Jadi dengan secepatnya itu dengan kepentingan supaya jangan lebih luas lagi ya. Kebocor berceceran kemana-mana itu kan. Oke. Nah ini kita ke Pak Bakrim. Mewakili pemerintah ini kan, pemerintah Kabupaten Bali. Pak, apa yang menjadi tugas dari Dinas LH Pak terhadap kegiatan hulu migas ini KKS PT Midco ini di Kabupaten Bali ini, yang beroperasi di kabupaten kita nih? Terima kasih Pak Ipran. Pertama sekali sebelum kita menjalankan tugas kita harus mengacu dulu pada undang-undang. Yang mana di dalam pengendalian pencemaran ini lingkungan hidup harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 69 Ayat 1 huruf A yang berbunyi setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Jadi tugas pokok lingkungan hidup itu yang pertama itu kalau sekarang ini adalah pengawasan. Pengawasan awalnya menerima laporan dulu. Menerima laporan baik dari pihak usaha pada kalau Medco dari Medco, kalau Pertamina baik laporan dari Medco maupun dari pengaduan dari masyarakat, baik secara tertulis maupun datang ke kantor ataupun kami laporan dari pihak media. Nah, maka oleh sebab itu yang kami harapkan itu laporan dari pihak usaha Medco. Sering terjadi walaupun untuk sementara melalui WA bahwa ada kebocoran katakan pipa pengabuan katakanlah yang sekarang ini terjadi, maka kami akan memerintahkan di situ kami harapkan pihak Medco secepat mungkin untuk melakukan pembersihan dan dalam waktu dekat kami akan intervensi lapangan bersama-sama. Setelah itu apabila terjadi ini katakanlah sabotase, maka secepat mungkin untuk dibersihkan, tapi tidak ganti rugi. Pendapat saya paling-paling CSR kan. Betul. Tapi apabila itu katakanlah melalui korosif, maka kami mengharapkan pihak Medco bertanggung jawab, bukan hanya saja untuk membersihkan atau memulihkan, tapi bertanggung jawab kepada masyarakat yang apabila ceceran minyak ini di kebun dan di sawah silakan bertanggung jawab untuk mengganti rugi kalau memang itu korosif, karena itu adalah merupakan suatu kesalahan dari pihak Medco. Jadi pihak KKS ini wajib ya untuk melaporkan setiap kejadian ada kebocoran. Secepat mungkin. Wajib bahkan wajib. Wajib ya. Jadi dengan tujuan supaya cepat ditangani oleh dilakukan tindakan ya oleh tindakan jangan seolah Dinas Lingkungan itu ada suatu pembiaran, seolah tidak tahu menahu dengan permasalahan ini. Bahkan apabila pun ke pihak perusahaan ini tapi mungkin tidak ada di Bali atau di departemen pembiaran, maka mereka ini akan kita laporkan ke Gakum, ke provinsi, bahkan sampai ke kementerian. Kementerian. Kenapa? Karena untuk peraturan yang terbaru ini Cipta Kerja ini semuanya itu bertanggung jawab pusat. Jadi kita tidak bisa lagi memberi sanksi, hanya memberikan laporan ke pusat.
Oh, dari undang-undang yang baru ya? Yang baru. Undang-undang yang baru itu Yang pusat baru. yang menentukannya? Ya, pusat. Karena kita sebagai lingkungan hidup ini hanya katakanlah pengawasan, monitoring dan Iya. membuat laporan. Buat laporan. Tapi untuk memberikan sanksi untuk sekarang tidak bisa lagi, hanya semuanya sudah di pusat. Bahkan AMDAL pun sudah di pusat untuk migas dan pertambangan. Nah itu Pak Yulianto dari Medco. Kalau pipanya bocor segera, ayo Kato. Iya. Tapi sejauh ini tidak ada pelanggaran ya, begitu ini apa dia bocor langsung lapor ya. Pelanggaran paling-paling apa yang disampaikan dengan tadi, apabila perkataan itu masyarakat ini antara Medco dengan masyarakat, kalau dia mau katakanlah korupsi, biasanya Medco agak cepat tindakannya itu. Tapi kalau mau katakanlah DGC atau sabotase dan sekian ini, mungkin kendalanya untuk ganti rugi. Makanya di Medco di dalam peraturan tidak boleh ganti rugi apabila terjadi vandalisme. Jadi masyarakat ini di situ mungkin tidak boleh untuk membersihkan sementara sebelum terjadi kata kesepakatan. Iya, gitu. Itu agak aloknya agak lama. Lama di situ ya. Kadang di situ. Makanya aturan Medco memang kalau DGC tidak ada untuk ganti rugi, sedangkan masyarakat berharap untuk diganti rugi. Iya, betul. Iya, betul. Nah, di situ kami kadang galak turun tangan untuk menengahi hal tersebut. Nah, kami sarankan dengan pihak Medco untuk mengadakan katakanlah apa namanya, pemberian itu taliasi lah. Taliasi. Nah, kalau bukan taliasi ini kena dia. Jangan idak nih Han. Jangan tidak. Iya. Nah ini Pak Bakrim, PT Medco ini kan menjadi mitra kerja dari pemerintah ya. Jadi harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Pali. Nah jika line pipa Medco ini misalkan mengalami kebocoran sehingga cairan minyak mentahnya tadi mencemari lahan warga, lingkungan. Nah itu apa tindakan dari Dinas LH supaya agar semua pihak ini tidak dirugikan itu kan akibat permasalahan ini. Jadi Medco tidak dirugikan, masyarakat juga tidak dirugikan. Jadi kalau Dinas Lingkungan itu sebenarnya baik itu katakanlah korupsi atau itu kata namanya penggesekan dan sebagainya, kami tetap memerintahkan untuk secepat mungkin dibersihkan. Iya. Baik itu cicaran minyak di air maupun di tanah. Dan misalnya tanah sudah terkontaminasi. Dan pihak Medco seluruh perusahaan ini biasanya sudah kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengolah tanah-tanah yang sudah terkontaminasi ini. Oke. Nah ini yang barusan diomong tadi, masalah ganti rugi ini. Nah, ini yang menjadi krusial di tengah masyarakat kan. Jadi dalam kasus ganti kerugian ya, kompensasi bagi warga yang lahannya tercemar cairan minyak mentah perusahaan ini, kan sering terjadi tidak ada kesepakatan nilai ganti ruginya kan. Nah bagaimana Dinas LH ini menyikapi kan permasalahan ini? Apa solusinya? Soalnya kalau Dinas Lingkungan Hidup ini, kalau masalah ganti rugi itu bukan Dinas Lingkungan Hidup, itu di pemerintah setempat dengan Medco dengan pihak perusahaan. Tapi Dinas Lingkungan hanya saran. Nah, untuk secepat mungkin menyelesaikan permasalahan ini kalau desa dengan Pak Kades kan. Tapi kami Dinas Lingkungan ini minta laporan bahwa ini sudah diganti rugi. Nah, untuk menyampaikan laporan supaya masyarakat datang ke kantor untuk mengadu kembali, ini kan sudah selesai, bahwa sudah ganti rugi, sudah kompensasi, sudah taliasi. Jadi tidak ada lagi masyarakat itu untuk melapor lagi ke yang berkali-kali sudah. Tapi dalam catatan Bapak diganti rugi kalau ya? Kalau yang ini diganti rugi, kalau yang apa namanya korupsi. Tapi kalau yang ini mungkin taliasi kan. Oh itu ada bedanya ya? Ada bedanya di situ ya? Oke. Tapi kami sampaikan kepada masyarakat yang dilalui jalur line pipa Medco ini ada kaji, ada soka ya. Dengan soka. Karena ketahuilah di Kabupaten Pali ini, PAD Kabupaten Pali ini murni hanya 50 miliar. 50 miliar. Sedangkan ini APBD itu kadang-kadang hampir 1,7 triliun. Nah, uang itu dari mana? Ya, uang itu adalah hasil dari dana bagi hasil migas dari pihak
Pertamina ataupun Midco, Migas lah katakanlah. Migas. Perusahaan migas lainnya yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tali ya. Sama dengan katakanlah pertambangan batubara. Jadi masyarakat harus lebih tahu dulu, bukan seolah-olah tidak ada katakanlah kontribusi terhadap Pali. Itu harus diketahui. Iya, tidak mungkin sekali kita Pali ingin bergerak, ingin maju kalau mereka ini selalu kita Hambat lah gitu. dihambat terus kata dalam berusaha ini, Pak. Itu luar biasa. begitu. Nah, itu. Tiap saat turun ke lapangan. Nah, sering ya? Yuk kita lihat aktif ini Pak Bakrim ya. Itu Dapat laporan langsung action. iya. Ya kadang kita salut juga lah ya, Iya. Pak Sering Bakrin. juga dipanggil DPR, kadang-kadang dianggap Kang Kelingkung dengan Midco. Tidak ada Kang Kelingkung. Tidak ada ya. Karena aku tahu betul pihak perusahaan ini untuk mengeluarkan uang Betul. 1.000 pun harus ada pertanggungjawaban. Betul. Nah, justru Oke. Nah ini kita kembali ke APH ini, aparat penegak hukum ini kemudian gitu KBO Reskrim Polres Bali. Dan jadi sebagai upaya untuk meningkatkan keamanan terhadap kegiatan hulu migas ini yang merupakan objek vital nasional, karena kegiatan migas ini merupakan salah satu tumpuan utama pendapatan negara. Sejauh ini keterlibatan dan peran Polres Bali dalam mendukung kegiatan hulu migas, apakah sudah berjalan lancar? Apakah sudah berjalan guna kelancaran operasional di wilayah kerja migas yang dikelola oleh KKS PT Midco? Baik, terima kasih Bung Eja. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kapolres karena bertepatan dengan adanya kegiatan tugas yang lain Pitkon dengan pimpinan di Polda. Jadi sejogjanya beliau yang hadir, namun diwakilkan oleh Pak Kasat. Sama demikian pun Pak Kasat tadi ada, Pak Ipran tadi lihat ada Pitkon juga dengan Dirkrimsus. Kami maklumi dan saya mengetahui itu. Pak Ipran kan ke kantor tadi kan. Iya. Yang pertama, terus kedua, terima kasih telah diundang di Super Eja 86 Pali. Jadi saya diamanatkan untuk mewakilkan Pak Kasat Reskrim. Baik, terkait dengan pertanyaan tadi, dukungan dari Polres Pali terkait dengan kegiatan hulu migas, temanya ini edukasi migas. Saya sempat bingung juga karena saya baru ditunjuk Pak tadi kan. Edukasi migas ini berkaitan teknis kan, apalagi penanganan line pipa di situ saya lihat. Jadi kalau kami dari Polres, khususnya dari Satreskrim, kami apapun itu baik langsung maupun tidak langsung, karena diketahui sudah ada MOU dari Kapolda, Bapak Kapolda dengan PT Midco di bulan Februari Pak ya, kalau nggak salah, terkait masalah PKT, pedoman kerja teknis, yang intinya ya dukungan Polri atau Polda Sumsel dalam hal baik pengawasan atau penanganan maupun preventif atau represif kan terhadap perusahaan-perusahaan Midco yang ada di Polda Sumsel. Kami dari Polres Bali sangat mendukung. Jadi apapun yang menjadi kebijakan pimpinan kami di atas ya kami mendukung. Cuma harapan kami juga ya kalau bisa Pak, baik perusahaan yang lain ya, Midco kalau bisa ada koordinasi juga dengan Polres dalam hal, karena perlu diketahui Polri ini kan salah satu tugasnya di pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Itu salah satu adalah Harkamtibmas ya. Kedua penegakan hukum. Ketiga pengayom pelindungan pengayaan masyarakat. Nah, Harkamtibmas ini artinya di situ ada tingkatan yang perlu ditindaklanjutin. Pertama preemptif ya, kedua preventif, ketiga represif atau penegakan hukum. Nah, harapan kami perusahaan khususnya karena ini temanya dari Midco, PT Midco, ada semacam koordinasi ya, koordinasi dengan kami khususnya di Satreskrim Pak ya, terkait dengan upaya-upaya apa sih yang salah satu bisa mendukung mendukung kelancaran baik operasional, produksi atau keamanan yang ada di Midco. Karena kita ketahui data yang ada di kami ya di Satreskrim itu untuk 2002 aja Pak. Itu ada 2 kejadian terkait masalah kebocoran pipa yang dimiliki oleh. Masih ada
ada 8 Pak sebenarnya, cuma itu punya Pertamina, sisanya ada 2, ada 3 itu punya PT Medco. Terakhir itu di Desa Tempira, yang kedua di Desa Pengabuan Pak. Ya, itu pun kadang kami mengetahui kejadian kadang sudah 5 hari, 3 hari baru diketahui. Nah, harapan kami dengan adanya koordinasi, koordinasi dengan kami Satreskrim, ya mungkin ada semacam pengamanan di situ, maksudnya koordinasi itu Pak ya. Jadi apabila ada kejadian, kalau sudah ada pengamanan di situ, ya kita dari pihak kepolisian Polres Pali itu lebih cepat, lebih mudah ya untuk mengidentifikasi, ya. Jadi jangan sampai nanti timbul permasalahan yang lebih banyak kan di situ, khususnya di TKP. Saya rasa itu untuk sementara. Jadi apapun bentuknya, kami sangat mendukung masalah penanganan represif atau penegakan hukum di Polres Pali. Perlu diketahui Pak Polres Pali ini sudah 3 tahun Pak, alhamdulillah sudah ada 9 kasus yang sudah P21 terkait masalah perusahaan-perusahaan, baik itu pencurian pipa, tapi kalau terkait dengan illegal tapping sampai sekarang belum ada Pak. Belum ada. Tapi penanganan terkait masalah bocoran alhamdulillah selama ini masih kondusif, masih bisa diselesaikan secara baik dari masyarakat maupun dengan pihak perusahaan. Saya rasa itu. Nah, ini kan terkait dengan pedoman kerja teknis ya, dari Medco ke ini Polda kemarin ini di Polda Sumsel ya. Nah, apakah ini PKT itu terintegrasi sampai ke tingkat daerah seperti di Polres gitu kan? Pali ya. Iya. Jadi gini, untuk di Polres Pali itu belum ada. Ya. Belum ada. Artinya bahasanya itu turunannya untuk MOU antara Polres Pali dengan Medco yang ada di Pali ini. Iya, dengan KKS. Kalau dengan perusahaan migas yang lain? Kalau Pertamina saya rasa ada. Ada ya. Karena indikatornya itu kan adanya itu ya pasti ada di situ, ada pengamanan. Ada pengamanan pastinya. Ada pengamanan Polri di situ. Itu salah satu indikator. Belum ada Pak. Jadi harapan kami juga ya kalau bisa ya adalah Pak. Karena apapun bentuknya itu kewajiban kepolisian harus ada di setiap perusahaan, khususnya objek vital nasional itu harus ada di aturan itu. Seperti itu. Harapan kami kalau bisa ada pengamanan Pak, baik dari mungkin yang pakaian dinas maupun dari kami, kan ada unit Pitsus Pak di Polres Pak, itu kan ada anggota kami ada 6 orang bisa dilibatkan di situ. Tujuannya apa? Biar bisa cepat koordinasi, komunikasi, dan kami juga kalau ada kejadian itu memudahkan, mempercepat untuk mengidentifikasi. Itu tujuannya. Untuk melakukan pengamanan. Betul. Jadi belum ada Pak untuk. Belum ada. Ya insya Allah lah dengan kita ini ada obrolan ini kan langsung dengan leadnya ya, dengan beliau. Kita kan izin Pak ya, mungkin menyampaikan. Jadi kami dari sisi detailnya mungkin yang dikatakan Pak Arafat tadi kan. Karena kita kan dari Polda, nah ini kan udah diturunkan nih tim dari Polda Opfitnas ya. Nah, harapan kami juga emang setiap yang daerah operasional kita itu otomatis dilibatkan dari Polres juga, dari Polsek, karena yang saya tahu juga seperti mungkin daerah Musirawas, Muba juga dilibatkan Pak. Jadi, nah ini saya sempat ini juga sekarang ini kok nggak ada yang dilibatkan gitu. Jadi saya perlu saya tanyakan lagi nanti ke bagian security kita ya, karena dengan hal ini sepertinya belum ada koordinasi gitu ya. Padahal secara intens ini tim Opfitnas ada itu. Hikmahnya nanti dari pihak perusahaan, walaupun ini nanti waktunya bisa diagendakan untuk koordinasi ke Polres. Kita ketemu lagi Pak ya. Mungkin untuk jawab juga kalau MOU turunan kayaknya nggak ada lagi itu Pak. Jadi kita mengacu ke yang udah lakukan PKT tadi antara SK Migas, Medco, dan Polda. Mungkin sifatnya koordinasi ya? Jadi tadi mungkin yang penambahan personal dari Opfitnas terhadap Polres tempat gitu yang perlu titik rawan tuh. Karena lumayan juga ini Bung Eja itu dari Tempira ya. Itu sampai ke Modong ya. Itu betul. Pipa lain punya Medco itu lumayan jauh juga. Jadi perlu artinya upaya-upaya pelibatan dari kami, setidaknya minimal melakukan kegiatan patroli bersama. Iya. Gabungan dengan TNI atau betul.
patroli sebagai Benar Pak bentuk Yulianto. preventif. Jadi nambah juga kita kan dengan TNI ada, itu dengan Binter, itu ada, termasuk Opitnas dengan Polda. Jadi makanya yang ini, karena yang saya tahu juga dari pihak TNI ada nih Pak yang bahkan dia ada pos di Babat itu mereka untuk bina teritorial lah gitu ya, Satgas Binternya. Nah, makanya nanti kita koordinasikan lagi terkait mungkin belum dilakukannya koordinasi dan keterlibatan dari Polres Palinya begitu ya Pak. Mungkin ini jadi catatan lah ini ke Pak Yulianto untuk ini berkoordinasi dengan tim keamanan perusahaan untuk berkoordinasi sini. Iya. Karena gini, benar kata ini Pak Bakrin tadi. Ini kegiatan hulu migas ini memang harus tetap didukung. Iya, karena berapa tadi Pak? Iya. Lupa aku. Iya. Yang masuk ke kas daerah sebagai dana bagi hasil dari pusat berapa tadi Pak? Hampir lebih dari hampir 1 triliunan. 1 triliun. Nah, bayangkan sahabat Suprareja. Bukan hal yang ini ya. Iya, akibat bukan akibat ya. Mana ngomongnya? Kegiatan industri hulu migas ini menyumbang 1 triliun lebih ke Kabupaten Pali. Nah, yang bangun jalan, yang bangun kantor, yang ngasih bantuan ini, bantuan duit itulah. Makanya kita harus dukung. Iya, tetapi terkait ada permasalahan bukan berarti kita harus halang-halangi. Mereka siap untuk membantu, untuk mencarikan solusi. Contoh tadi diganti rugi gitu kan. Tapi bukan itu sengaja untuk kayak tadi ada aksi vandalisme. Iya. Menambahkan juga Suprareja untuk terkait karena ini kan dengan edukasi hulu migas ya, sahabat Suprareja juga Midco, Pertamina, mungkin masyarakat tahu, ConocoPhillips dan lain-lain perusahaan migas itu ini adalah kontraktor kontrak kerjasama yang bisa dikatakan tukang cangkul dari pemerintah gitu ya. Nah, jadi kami berkontrak dengan pemerintah yang mewakili pemerintah SK Migas. SKK Migas. Itu istilahnya bapak kami, orang tua kami. Jadi kami melakukan kegiatan ini itu atas dasar kontraktor kontrak kerjasama dengan pemerintah. Jadi yang melalui SKK Migas saja. Ya, SK Migas. Jadi Pertamina, Midco. Nah, kami ini tukang cangkul lah kalau garap lah sawah ini. Kamu itu yang kami lakukan. Jadi apapun itu kami akan selalu berkoordinasi dengan SK Migas tentunya kan. Nah, jadi SK Migas apa pemerintah. Jadi itu dikatakan Pak Bakrin yang memang dana bagi hasil itu akan disalurkan ke kabupaten penghasil maupun yang tidak penghasil. Terdapat bagian juga Pak Arafa. Jadi kabupaten tetangga yang nggak menghasilkan dibagi juga ada persentasinya. Jadi makanya tetap dapat semua itu dari Kementerian Keuangan lah pembagiannya itu masing-masing kabupaten yang sekitar daerah penghasil maupun tidak penghasil. Nah, jadi masyarakat juga bisa memahami bahwa Midco bukan PT gitu, PT yang ini semau dia misalnya mau minta ganti rugi tadi, kita ada acuannya misalnya Pergub nomor 40 tahun 2017 ya itu mengacunya ke situ. Jadi nggak bisa semena-mena karena yang dikatakan Pak Bakrin tadi Rp1 uang dikeluarkan juga uang negara, jadi harus bertanggungjawabkan. Jadi kita sesuai dengan tahun berjalan juga itu akan ada audit juga ya. Jadi ini yang perlu kita kasih untuk pemahaman masyarakat semua. Jadi bukan PT memang pure PT bukan, tapi ini adalah karena ini menyangkut kerjasama dengan pemerintah. Betul, jadi kita selaku penggarap gitu ya lahan yang dikasih oleh pemerintah. Nah, itulah hasilnya berbagi dengan pemerintah. Nah, itu pun bagiannya ya nanti lebih jelasnya kan ke Kementerian Keuangan lah kira-kira Bung Suprareja. Ya, alhamdulillah sih jadi dalam momen ini bisa sekaligus menyampaikan masyarakat ya. Jadi mohon dukungannya lah untuk kegiatan migas baik di Pali maupun di luar Pali yang dikatakan Pak Bakrin sebagai penyumbang APBD kabupaten gitu ya. Iya. Nah ini Dan, pertanyaan yang kedua Dan. Ini kan tadi disinggung terkait aksi vandalisme ya, baik dari pihak Midco tadi, dari Dinas LH. Jadi aksi vandalisme, illegal tapping ini kan atau perusakan, pencurian di jalur pipa ini kan ada yang mencuri crude oil, ada yang sengaja memang untuk sabotase kan.
apakah ini apa dia aksi sabotase ini oleh oknum yang tidak bertanggung jawab marak yang terjadi yang merusak line pipa perusahaan ini. Nah, sampai saat ini kan oknum yang merusak itu kan belum 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 terungkap kan. Iya, belum terungkap. Jadi dalam hal ini terkhusus kasus ini bagaimana ini apa tanggapan dari Polres Pari? Ya. Baik, terima kasih Bung Eja terkait dengan kejadian yang data dari Bung Eja belum terungkap itu yang di mana aja Pak? Sebenarnya sih gini, kalau terkait masalah vandalisme, perusakan atau illegal tapping itu memang belum ada, tapi terkait dengan illegal tapping itu kan pencurian minyaknya sebenarnya, isi dari pipa lain itu. Tapi kalau pencurian pipa terkait dengan perusahaan khususnya Medco itu sudah ada beberapa yang kami lakukan tindakan represif atau penegakan hukum. Oh, kalau yang nyuri pipa sudah ada. Sudah banyak Pak. Yo, tapi kalau yang gesek untuk isinya belum ya. Yang mana? Untuk gesek ngambil minyaknya untuk illegal tapping belum ada yang terungkap. Walaupun itu indikasi yang laporan yang kami terima kan kebanyakan yang menurut laporan itu kan kolosi atau apa Kalau untuk kebanyakan kejadian yang terkait masalah pipa lain itu pencurian. Jadi TKP khusus yang punya PT Medco Pak ya. PT Medco itu di data kami ada 5 TKP, Desa Babat, Sungai Langan dan Pengabuan ya. Nah, itu ada 5 TKP yang terkait masalah pencurian line pipa. Dan perkara yang sudah kami P21-kan itu ajukan ke pengadilan yang terkait dengan pencurian pipa line itu keseluruhan baik punya Pertamina maupun punya Medco ada 7 perkara. Itu kasus kami terapkan adalah pasal pencurian dengan pemberatan, ancaman hukumannya 7 tahun, pasal 363 KUHP pidana. Oh, jadi seluruhnya sudah P21 ya? Bukan seluruhnya Pak, masih ada yang masih dalam proses penyelidikan. Jadi artinya bukan tidak ada yang kami ungkap, itu sudah ada. Tapi kalau khusus untuk pencurian terkait pencurian minyak itu belum ada karena susah Pak. Pencurian minyak itulah tadi kami harapkan dengan adanya koordinasi di situ nanti ada kegiatan preventif patroli bersama. Jadi tambah sinergi ya. Apabila dilibatkan personal dari Polres Pali pada saat patroli ditemukan kan setidaknya mempercepat pelaporan. Jadi sehingga kami ke TKP juga bisa lebih cepat karena kalau tidak tertangkap tangan agak susah. Iya. Harus tertangkap tangan itu ya. Apapun bentuknya kami masih tetap melakukan penyelidikan terkait dugaan-dugaan adanya terkait vandalisme terkait pipa lain baik punya Pertamina maupun punya PT Medco. Iya. Aku bayangkan misalkan Pali ini tidak ada lagi perusahaan KKS. Hilang 1 triliun tadi. Iya. Mungkin ke depan memang kita harus sinergi lah, baik kami dari media, kan dari LH, dari pihak ini Polres sama perusahaan, karena memang kami juga sering dikonfirmasi sama masyarakat terkait dengan permasalahan ini. Nah, makanya itulah kami menggelar acara sore hari ini supaya ke depan ada solusinya kira-kira itu. Bahkan kami kadang-kadang ada kejadian, ada kejadian pipa bocor itu kadang dari media kami dapat informasi Pak. Harapan kami kalau sudah ada anggota atau personil yang ngepam yang melekat di PT Medco, minimal kan yang bersangkutan dulu memberitahu, oh Pak ada sini, jadi kami bisa melakukan tindakan cepat ke TKP untuk mengidentifikasi. Jadi jangan sampai udah berlarut di situ sudah timbul ada pencemaran ke lingkungan pemukiman warga, timbul masalah baru kan. Itu kan dampak permasalahan itu kan ada 3. 1 dampak permasalahan terkait birokrasi perizinan, kedua dampak keamanan, ketiga dampak sosial. Nah, kami masuk di dampak keamanan dan sosial itu. Ya. Mungkin balik ke yang perusakan tadi ya. Iya. Ya. Nah, ini kita sebenarnya akan nanya ke semua narasumber ya. Jadi kan sudah sering kebocoran pipanya kan. Baik itu oleh karena korosi, baik itu oleh karena perusakan yang diduga perusakan. Kira-kira apalah semacam solusi ke depan dari semua pihak supaya ini
minimal kita minim ke dulu. Bahkan jika perlu jangan sampai terjadi. Baik itu dia ini bocor sendiri akibat korosi maupun perusakan dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke, baik Bung Eja. Jadi untuk operasional perusahaan khususnya Medco dalam mengantisipasi sebelum kejadian itu, dan mungkin istilah kita tuh maintenance-nya. Yang pertama tadi yang disampaikan oleh Pak Arafat juga, itu kita emang ada jadwal dari tim security itu nampak tilas. Nampak tilas di jalur ROW kita. Nah, itulah yang di situ ada TNI, Polri, dan tim security melakukan patroli di jalur tersebut. Kedua, kita beberapa bulan lalu itu ada tim surveillance yang melihat melalui drone jalur kita mulai dari keluar Jeni sampai dengan KM3 itu untuk melihat kalau ada sumber-sumber tapping ataupun gangguan dari eksternal, itu yang sudah kita lakukan. Yang ketiga, kita juga dari hasil itu kita akan dengan tim teknis mungkin ada titik-titik yang sudah agak rusak korosi gitu, itu penggantian pipa, penggantian misalnya ini ada berapa puluh meter gitu, itu akan diganti. Itu salah satu maintenance kita untuk menghindari hal yang seperti dikatakan dari korosi gitu. Kalau yang vandalisme dengan cara patroli bersama nampak tilas. Nah, ketiga, dengan program-program sosialisasi kemasyarakatan yang dikatakan pertanyaan Bung Eja tadi ya. Jadi kita ada seperti forum komunikasi desa, KADES gitu ya. Jadi kita undang KADES untuk terlibat juga sama-sama monitor lah, mengawasi pipa yang ada di wilayah dia. Karena ini terkait yang dikatakan Pak Bakrin lagi, ini adalah merupakan sumber penghasilan negara gitu ya, pendapatan negara untuk pembangunan daerah kita. Nah, itu yang kita selalu lakukan terhadap masyarakat terkait dengan untuk bagaimana supaya hal-hal yang tidak diinginkan tadi tidak terjadi. Begitu Bung Eja. Kalau dari Pak Arafah untuk mendukung, nah ini kalau kebocorannya mungkin ke aksi vandalisme ya, ke ini aksi perusakan ya. Kira-kira solusi atau ini apa semacam tindakan ke depan supaya jangan sampai terjadi lagi dari pihak Polres Pali? Ya, baik Bung Eja, upaya-upaya kami dari Polres Pali sama tadi apa yang disampaikan beliau tadi dari Medco, bahwasanya salah satu kegiatannya adalah sosialisasi ya. Kami juga berharap forum komunikasi oleh desa-desa yang apabila melaksanakan sosialisasi perlu, tidak masalah Pak, kami juga dilibatkan di situ. Karena apa? Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui ada permasalahan ini selesai, ada permasalahan bisa diselesaikan dengan ganti rugi atau apa. Tidak seperti itu. Dengan kami membantu pendampingan maupun sosialisasi secara preemptif, itu minimal masyarakat juga tahu bahwasanya segala bentuk vandalisme atau sejenisnya perbuatan melawan hukum itu ada sanksi hukumnya. Jadi bisa disosialisasikan kan? Jadi alangkah eloknya nanti dari pihak perusahaan apabila saran Pak, kalau ada sosialisasi dari perusahaan ke desa-desa, nggak apa-apa Pak, dikoordinasikan dengan kami. Mungkin nanti membantu untuk mensosialisasikan dari segi penegakan hukumnya. Itu masalah lingkungan hidup, masalah pencurian, pipa, perusakan, vandalisme, seperti itu. Terus kedua, mungkin upayanya ya itu tadi, patroli sebagai bentuk preventif, preventif ya, patroli bersama. Kalau selama ini Pak anggota berjalan Pak, cuma ya mohon maaf kurang maksimal juga karena tadi di satu sisi juga jarak jarak patroli itu kan cukup jauh juga Pak ya, apalagi jalur pipa dari mana ke Pirai ke Modong itu kan berapa puluh kilo itu Pak. Nah, terus kedua keterbatasan personel juga ya belum maksimal ya. Harapan kami ya karena personel dari Pali memang belum terlalu maksimal, jadi paling yang patroli 3 orang Pak, 4 orang itu pun kadang pakai yang preman yang dilaksanakan oleh Satreskrim. Yang malam itu Pak. Oh, sudah ada tiap malam ya?
Udah ada lah, men. dari Hmm. Osnal ya. Satreskrim Polres Pali. Iya ya. Karena dari catatan kami Pak, karena angka kriminal umum sekarang ini sudah sangat menurun. Alhamdulillah. Ya, jadi kita nanya langsung kemarin ke ini Kasat Reskrim bahwa laporan terkait kayak begal, Ya. kayak penodongan dan sejenis itu memang sangat nurun. Malah sekarang kebalik itu aksi ngomong tuh bawa selangkangan yang meningkat. Ya. Nah beruntung kita sejak 3 tahun Polres Pali berdiri dengan komitmen Pak Bupati Pali membangunkan gedung Polres itu, Pali mulai kondusif dan aman. Dan dibuktikan saat ini Pali memang sudah aman. Nah, untuk itulah kita sama-sama kita dukung Polri yang baru ini apa dia? Bukan di 3 tahun ya, Polres Pali yang baru 3 tahun, yang kemarin sudah berusia 76 tahun, kemarin kan merayakan Dirgahayu Bayangkara ya kemarin ya. Nah ini kalau dari sisi pemerintah, mana lah Pak? Kira-kira untuk mengurangi, iya. Maupun dari pihak dari Polres yang pertama saya katakan sosialisasi ke jalur pipa yang dilewati di desa dengan Pak Kades ataupun masyarakat. Tetapi yang kami tangkap di situ sebenarnya kan pipa Medco maupun Pertamina ini ada checker lane ya. Ada checker lane. Ada checker lane. Arti isinya jaga keamanan pipa maupun dari Tempirai sampai ke Babat. Nah, jadi yang sebaiknya yang perekrutan keamanan pipa ini kalau dari Tempirai ke air hitam jangan cari Talang Ubi, cari air hitam atau sesuai dengan wilayah daerahnya ya Pak. Iya, biar tidak terjadi kecemasan. Betul. Sudah terjadi yang hal demikianlah yang akan terjadi masalah. Gitu. Jadi kami sarankan Pak. Siap Pak Bakrin. Dan sekali lagi apa yang diomongkan oleh Pak Arapat tadi, apabila tadi kebocoran baik itu korosi ataupun katakanlah penggeseran dan sebagainya, kami mohon agak cepat lapor, jangan dari Pak Ipran terus kami dapat kasih tahu Bu ya. Kami dapat dari media Pak. Iya Pak. Kadang Pak Bambang, ini Pak Bakrin, kamu belum turun ke lapangan. Pak ini Pak Bambang, kami juga belum tahu. Nah, yang sebagusnya kita diberitahu bahwa Pak Bambang, kami sudah dikasih tahu dan kami perintahkan untuk dibersihkan. Mungkin dalam waktu dekat kita ke lapangan, berbagai lapangan. Iya. Itu saja Pak Ipran. Nah, terakhir ini kita sudah di penghujung acara ya. Kita minta closing statementnya Pak dari ini semua narasumber. Kita persilakan dulu dari Pak Yulianto. Oke. Closing statementnya. Ya siap, Bung Eja. Yang pertama terima kasih atas dukungan dari Pemda Pali, khususnya DLH, juga dari pihak kepolisian yang selama ini sudah sama-sama mensupport lah kegiatan operasional hulu migas khususnya Medco yang selama ini saya katakan tadi generalnya nih kondusif, cuman hanya dalam jeda yang mungkin berapa bulan sekali itu ya ada kejadian itu kita biasa ya namanya gejolak di masyarakat. Jadi tentunya terima kasih atas dukungan dan support, dan terus kami minta dukungan dan supportnya dari Pemda Pali dan juga dari Polres Pali terkait dengan kegiatan hulu migas ini, karena kita mempunyai satu komitmen lah bahwa energi nasional ini sangat kurang. Jadi makanya kita selaku pelaku usaha dari kegiatan hulu migas ini berjuang untuk meningkatkan energi nasional ini dengan target 2030 1 juta barel per day. Nah itu Bung Eja. Jangan sampai krisis energi. Jangan sampai. Kita kan sekarang sudah ekspor dari luar. Nah, jadi impor dari luar. Nah ini yang kita harapkan 2030 1 juta barel per day. Gitu. 1 juta barel per day. Iya itu Bung Eja. Makasih untuk Bung Eja juga sudah memberi peluang acara ini sehingga masyarakat juga bisa memahami kegiatan hulu migas yang memang didukung oleh instansi terkait Polri, TNI dan juga pemerintah gitu. Makasih. Pak Bakrin, selaku pemerintah minta closing statement. Terima kasih kepada yang pertama sekali, terima kasih kepada Bung Eja sebagai media online yang telah
memberikan berita baik itu ke masyarakat dan sebagainya, jadi masyarakat lebih tahu. Iya. Apalagi nantinya apa-apa statement yang kita sampaikan pada hari ini akan sampai kepada masyarakat. Insya Allah masyarakat akan lebih sadar lagi manfaat apa-apa yang dikerjakan oleh pihak Medco semuanya untuk membantu katakanlah terkhusus kelancaran di perekonomian di Kabupaten Pali ini. Amin. Ya. Juga kami selalu berkoordinasi kepada Kapolres yang sini selalu berhubungan dengan Pak Bambang ini Pak Ditsus. Beberapa kali kami ke lapangan, kami pernah dengan Pak Bambang baik itu di kemarin Pertamina dan Medco yang dikatakanlah apa namanya yang tidak bertuan minyak dalam sumur tidak bertuan, bersama Pak Bambang dengan kawan-kawan yang di Sepantan Jaya di Sepantan Jaya. Jadi kami selalu berkoordinasi, bahkan kami sampaikan kalau itu katakanlah penggeseran dan sebagainya, yang pertama kami tanyakan dulu dengan pihak perusahaan itu sudah belum melapor ke pihak yang berwajib baik itu Polsek maupun Polres, Pak. Kami tanya dulu itu, karena itu kan istilahnya apa namanya kriminal lah kan, justru kami tanya dulu itu sebagai kami buat laporan ke Pak Bupati. Jadi itu saja Pak. Jadi ucapan kami terima kasih kepada Pak Ipran sebagai media, juga pihak Medco yang sudah berkoordinasi dan selalu menyampaikan apa-apa yang kejadian. Kami terima kasih Pak. Jadi kalau tolong sampaikan kawan-kawan, kadang-kadang ada beda antara kaji dan soka, agak beda sedikit kan. Ada yang lebih cepat. Sekarang ini agak sama-sama cepat. Soalnya kami tidak disalahkan oleh Pak Bambang. Pak Maghrib, kamu sudah tahu belum? Belum. Nah, baru tadi sampaikan itu. Itu saja yang kami sampaikan dan kami ucapkan terima kasih. Oke, terakhir dari Polres Pali. Pak Rama. Baik, terima kasih Bung Epran. Ya, kami sangat berterima kasih dengan adanya salah satu acara dari Super Eja 86 ini yang diinisiasi oleh Bang Epran. Ini salah satu mengedukasi masyarakat juga, selain memberi informasi kan perkembangan terkait situasi Kamtibmas di Polres di wilayah hukum Kabupaten Pali, juga memberi edukasi. Kami intinya dari Polres Pali tidak hanya melaksanakan kegiatan atau gakum atau represif. Kami juga mengedepankan upaya-upaya preventif maupun preemptif. Preemptif itu kan sosialisasi, preventif yang mungkin mencegah melalui sosialisasi atau patroli. Upaya terakhir itu adalah upaya penegakan hukum represif. Kami juga kedepannya mungkin lebih bersinergi lagi, baik terkait dengan perusahaan-perusahaan yang ada, salah satunya PT Medco maupun dengan stakeholder yang ada dari dinas-dinas pemerintahan, dinas lingkungan hidup, untuk sama-sama mendukung terkait keamanan yang ada di wilayah hukum Kabupaten Pali. Mungkin itu aja Bung Epran yang perlu kami sampaikan. Oke. Sahabat Super Eja dimanapun Anda berada, itulah tadi kupasan kita terkait dengan kegiatan industri hulu migas di Kabupaten Pali. Jadi dalam kesempatan ini kami juga mengapresiasi telah bersedia hadir sebagai narasumber kami. Sebelumnya kami sudah berbicara dengan pihak Medco bahwasannya kenapa acara ini kami buat. Karena kami media selalu sering dikonfirmasi oleh masyarakat. Nah, kami harus bijak untuk setiap laporan. Jadi kami tidak memihak ke perusahaan, tidak memihak juga ke masyarakat. Nah, kadang menjadi dilema kami, temuan di lapangan yang terjadi masalah ganti rugi. Nah itu. Nah, makanya dari itu kami buat ini sosialisasi edukasi migas pada hari ini. Kami juga sudah ini mengajukan ke pihak KKS PT Medco INP Indonesia bahwa dari organisasi ibu kita akan membuat sosialisasi lebih besar lagi, karena narasumbernya nanti bukan dari skalanya Pali, kita undang SKK Migas, kita undang Kapolres Pali, kita undang seluruh kepala desa, ini aktivis desa di sana, masyarakat, pamong desa, kita undang, kita dudukkan jadi satu, kita sama-sama mencari solusi supaya bagaimana target
berapa tadi? 1 juta barel per hari itu terrealisasi melalui salah satunya dari pihak PT Medco. Jadi memang harus kita dukung, gitu kan. Tapi perusahaan juga jangan sampai merugikan masyarakat, gitu ya, lingkungan juga. Oke, sahabat Supraja, itulah tadi ya. Semoga apa yang dikupas, dibahas pada hari ini bisa bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya di Kabupaten Pali. Ya, khususnya di Kabupaten Pali, bisa mengedukasi apa itu sebenarnya kegiatan industri hulu migas yang memang kita harus dukung. Karena saya ingatkan lagi, 1 triliun lebih pemerintah pusat membagikan dana bagi hasil ya kepada pemerintah Kabupaten Pali untuk pembangunan. Jadi apapun yang dibangun, apapun yang diberikan pemerintah Kabupaten Pali itu dananya lebih besar daripada dana bagi hasil dari kegiatan migas tadi. Oke, sahabat Supraja, itulah tadi ya bincang-bincang kita akan kembali lagi di channel yang sama di kesempatan yang berbeda. Oke. Mantap.